Seorang residivis kasus curanmor diringkus petugas Satreskrim Polresta Padang usai melakukan aksi pencurian membobol sekolah taman kanak-kanak di daerah Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Penangkapan berlangsung dramatis dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas saat kabur ke sawah. Sejumlah petugas kepolisian berpakaian sipil dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang terlibat aksi kejar-kejaran dengan seorang residivis kasus curanmor di daerah Simpang Kalumpang, Koto Tangah, Kota Padang. Pelaku yang berusaha kabur saat hendak diamankan petugas, akhirnya berhasil diringkus saat lari ke dalam sawah milik warga. Tersangka yang sudah 2 minggu dalam pengejaran petugas ini akhirnya tidak dapat berkutik dan berhasil diamankan. Tersangka yang merupakan residivis kasus curanmor ini ditangkap atas kasus pencurian sejumlah barang elektronik dengan membobol sekolah taman kanak-kanak di daerah Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah beraksi di 10 TKP di wilayah Kota Padang. Kita melaksanakan penyidikan dan hari ini berhasil mengamankan tersangka di daerah Lubuk Buaya. Pelaku tindak pidananya mencuri di sebuah TK dan yang bersangkutan berhasil mengambil sebuah laptop dan sebuah speaker aktif. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian handphone oleh seorang emak-emak di Bangkalan, Madura terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang juga emak-emak yang asyik berbelanja di toko tersebut. Rekaman CCTV yang terletak di atas meja kasir ini merekam momen saat seorang emak-emak yang sedang berbelanja di sebuah toko sembako di Kelurahan Pangeranan, Kota Bangkalan. Terlihat emak-emak tanpa sadar menaruh handphonenya di meja kasir dan meninggalkan HP tersebut, lalu sibuk mengurusi barang belanjaannya. Pada menit berikutnya, terlihat seorang emak-emak berbaju coklat mendekati meja kasir. Dalam aksinya, pelaku menggunakan modus menumpuk HP korban dengan barang belanjaannya. Begitu berhasil menggenggam barang korban, pelaku langsung berlalu keluar toko tanpa membawa barang belanjaannya. Aksi pelaku ini terekam jelas kamera CCTV milik toko yang terpasang di 4 titik berbeda di dalam toko. Mau bantuin saya ambil roti dari karung, terus HP-nya taruh di sini. Waktu yang ngambil itu pegang jajan banyak. Jajan pas dia nih ngapa ngambil HP itu. Berarti korban yang punya HP sama pelaku itu sama-sama sedang belanja ya? Iya, sama-sama belanja. Habis itu yang ngambil gak jadi belanja, hanya bawa kabur HP itu? Iya. Sayangnya, emak-emak yang menjadi korban pencurian di toko ini belum melakukan laporan ke pihak kepolisian. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang maling tertangkap tangan mencuri telepon genggam saat pemilik warung plastik sedang tertidur di Jalan Srengseng Raya Kembangan, Jakarta Barat. Polisi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Petugas kepolisian ini tengah menggeledah tas milik pelaku di Jalan Srengseng Raya Kembangan, Jakarta Barat. Kedua tangan pelaku diborgol karena tertangkap korbannya sendiri saat mencuri telepon genggam. Korban yang juga pemilik toko plastik mengatakan bahwa pelaku beraksi saat dirinya sedang tidur. Tiba-tiba terbangun mendapati pelaku masuk ke dalam warung dan hendak mengambil telepon genggamnya. Dirinya langsung menangkap pelaku dan berteriak maling. Dia udah siap berdiri di sana, saya udah siap ngambil saya. Mau ngambil handphone. Ya, karena itu ada kepala saya kan, saya ditelepon, saya ngambil kepala. Tapi posisinya ini emang lagi dibuka ya Bang ya? Iya, jalan masker itu tadi kabur. Guna menghindari amukan massa, sejumlah polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Petugas gabungan Polda Jambi menggelar razia penyakit masyarakat dengan menyasar Hotel Melati di Kota Jambi. Petugas menjaring 3 pasangan kekasih diduga berbuat mesum. Satu dari pasangan tersebut ketahuan menggunakan narkoba saat kencan di dalam kamar hotel.
Pasangan kekasih ini hanya bisa pasrah saat kedapatan berduaan kencan di dalam kamar Hotel Melati yang terletak di kawasan Talang Banjar, Kota Jambi oleh petugas gabungan Polda Jambi dalam razia pekat. Saat diperiksa, pasangan kekasih ini tak bisa menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri dan langsung diangkut petugas. Di kamar terpisah, petugas mendapati pasangan kekasih yang diduga hendak menggunakan narkoba jenis sabu saat berduaan di dalam kamar hotel yang didapat dari seorang dengan harga Rp100.000 per paket. Dalam razia pekat tersebut, petugas menjaring 3 pasangan kekasih. Mereka langsung diamankan dan dibawa ke Mapolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, petugas juga merazia salah satu warung penjual miras dan mengamankan sejumlah miras yang dijual tanpa izin. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah bangunan ruko yang dijadikan warung kopi dan rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar menyebut api diduga muncul saat terjadi korsleting listrik hingga membakar kursi sofa dan melalap seisi bangunan ruko. Kepanikan terjadi saat kepulan asap tebal tiba-tiba muncul dari salah satu bangunan ruko yang dijadikan warung kopi dan rumah kos di Jalan Pelita Raya 4, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar. Warga dibantu penghuni kos dan pengunjung warkop bahu-membahu memadamkan api menggunakan alat seadanya sambil menunggu kedatangan personel damkar. Kobaran api diketahui muncul dari arah ruang tengah bangunan ruko. Pengunjung yang panik kemudian berhamburan keluar sambil berteriak hingga mengundang perhatian penghuni kos dan ikut menyelamatkan diri. Api akhirnya bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah puluhan petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar menyebut api diduga muncul saat terjadi korsleting listrik hingga membakar kursi sofa di ruang tengah bangunan. Bukan di bawah. Om, ini sampai kenapa bisa terbakar ini? Lihat berantai juga Om, kalau kebakarannya. Tapi api jam berapa? Ya, 2:30-an. Posisi Om di mana tadi? Pas di dalam, Di dalam. Apa yang muncul pertama asap? langsung api muncul Om. Langsung api muncul. Iya, langsung api muncul dari belakang. Oh, baru kita langsung keluar. Iya, langsung lari keluar. Ya kalau tingkat kesulitan ya namanya bangunan permanen, ya tertutup ya kita kesulitannya di asap. Asap itu menembus ke dalam itu asap yang alami. Kita dapat tadi dalam itu dan terbakar. Kasur ke apa tuh apa? Kursi Pak ya? iya, kursi sofa. Oh, kursi sofa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, iNews melaporkan. Kepolisian Polda Metro Jaya menggelar reka ulang adegan kasus pembunuhan Dante, bocah berumur 6 tahun yang tewas ditenggelamkan kekasih ibunya. Pasca rekonstruksi, pihak kepolisian menelusuri adanya indikasi pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka. Kepolisian Polda Metro Jaya menggelar reka adegan kasus pembunuhan Raden Adante Khalif, bocah berusia 6 tahun, putra sematawayang artis Tamara Tiasmara yang tewas tenggelam di kolam renang pada 27 Januari lalu. Rekonstruksi dilakukan di 2 lokasi, yakni di Mapolda Metro Jaya dan tempat kejadian peristiwa kolam renang Palem, Jakarta Timur. Dalam rekonstruksi yang dihadiri ibu korban Tamara, petugas menggelar 102 adegan. Dengan 69 adegan diantaranya merupakan penenggelaman korban oleh tersangka Yuda Arfandi yang merupakan kekasih Tamara. Adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Saat rekonstruksi, tersangka sempat mengelak telah mengecek CCTV di kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya melalui browsing di internet
untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Sebelumnya, Dante, anak artis Tamarat Asmara, tewas usai ditenggelamkan sebanyak 12 kali di kolam renang Palem, Jakarta Timur. Polda Metro Jaya telah menetapkan Yuda Arfandi, kekasih ibu korban, sebagai tersangka yang terancam dijerat pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, dan pasal pembunuhan berencana. Dari Jakarta, LCKZ Laksana, iNews melaporkan. Seorang pedagang warung nasi di Subang, Jawa Barat meninggal dunia usai tertimpa pohon tumbang. Pohon berusia puluhan tahun itu tumbang meskipun cuaca cerah. Proses evakuasi berjalan dramatis karena korban tertimpa dahan yang besar. Meskipun cuaca tampak cerah, sebuah pohon tua yang berada di halaman gedung perpustakaan Kabupaten Subang, Jawa Barat tiba-tiba tumbang. Pohon berukuran besar dan tinggi ini tumbang menimpa warung nasi dan sebuah bangunan. Akibatnya, Atin berusia 56 tahun yang merupakan pedagang warung nasi meninggal dunia tertimpa pohon. Sementara seorang pedagang warung nasi lainnya mengalami luka-luka. Proses evakuasi berjalan dramatis karena korban tertimpa dahan yang cukup besar berhasil dievakuasi, kemudian dibawa ke RSUD Subang. Betul, tiba-tiba ambruk karena memang tidak kuat ketika datang hembusan angin atau mungkin ada hujan besar sehingga tidak kuat untuk menahan beban. Ada korban apa? Itu ada meninggal 2 korbannya, yang MD 1, yang 1 masih di rumah sakit sekarang. Akibat pohon tumbang ini, arus lalu lintas dari arah Subang menuju Bandung sempat terhambat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya di Lampung Selatan, banjir setinggi 1 meter merendam 4 desa di Kecamatan Ketapang. Warga mengaku belum mendapat bantuan sehingga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Banjir bandang kembali melanda wilayah Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banjir merendam 3 desa, yakni Desa Jetak, Desa Batur, dan Desa Tajuk pada Rabu siang. Banjir bandang ini diduga akibat lahan di Gunung Merbabu yang gundul pasca kebakaran hutan. Belum diketahui pasti terkait jumlah rumah warga yang terendam serta korban dari banjir bandang ini. Akibat hujan deras selama 3 jam lebih, membuat sejumlah akses jalan perumahan warga Cikande Permai, Serang, Banten terendam banjir. Meskipun banjir belum sampai mengenangi rumah warga, namun banjir cukup mengganggu aktivitas warga. Bahkan, sejumlah kendaraan mengalami mogok. Selain curah hujan yang tinggi, banjir terjadi lantaran buruknya drainase. Sementara di Lampung Selatan, Lampung, hujan deras membuat 4 desa di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir diduga akibat tanggul sungai tak mampu menampung air hujan, sehingga air meluap ke permukiman warga. Banjir mulai naik ke permukiman rumah warga Desa Pematang Pasir pada hari Rabu malam sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui jumlah rumah yang terendam banjir. Saat ini, warga mengungsi ke tempat sanak saudara dan sebagian menyelamatkan perabotan rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang korban bencana tanah longsor yang sempat mendapat perawatan di Puskesmas Bastem Utara terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Untuk mengevakuasi korban, petugas terpaksa menandu dan melewati bekas longsoran. Salah satu korban tanah longsor yang sebelumnya mendapat perawatan di Puskesmas Bastem Utara terpaksa harus dirujuk ke sebuah rumah sakit di Kota Palopo yang peralatannya lebih lengkap. Korban harus mendapat perawatan lebih intensif karena mengalami patah tulang. Untuk sampai ke rumah sakit Palopo, korban dirujuk secara estafet dengan menggunakan ambulans terlebih dulu hingga ke titik longsor bagian selatan. Karena akses jalan masih terputus, tim SAR gabungan kemudian menyeberangkan korban dengan cara ditandu melewati tumpukan material longsor. Setelah melewati longsor, pasien kemudian dijemput dengan menggunakan mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit di Palopo. Tercatat sebanyak 22 orang menjadi korban dalam insiden ini. Sebanyak 5 orang dinyatakan meninggal dan 17 dinyatakan selamat.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Akibat kelelahan, Ketua KPPS mengalami keguguran usai bertugas di TPS 26 Desa Bulo Grobogan, Jawa Tengah. Korban sempat mengalami pendarahan sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Kondisi Neni Andarwati kini sudah mulai membaik. Perempuan berusia 36 tahun warga Desa Bolo, Kecamatan Toro, Grobogan, Jawa Tengah ini baru saja mengalami keguguran seusai melaksanakan tugas sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di tempat pemungutan suara TPS 26 Desa Bolo. Akibat kelelahan usai bertugas, Neni mengalami pendarahan dan dilarikan ke rumah sakit. Ibu satu anak ini sempat menjalani perawatan di Puskesmas Toro, Grobogan, Jawa Tengah. Sebelumnya Neni mengetahui dirinya hamil berdasarkan hasil USG dari Puskesmas. Meski hamil, kondisi fisik Neni masih kuat sehingga ia tetap mengikuti pelantikan sebagai Ketua KPPS. Pihak desa pun tidak mengetahui jika Neni dalam kondisi hamil sehingga ia lolos sebagai anggota dan diangkat menjadi Ketua KPPS. KPPS, pendaftaran KPPS itu juga belum tahu kalau hamil. Udah tahu hamil itu pas hampir mau pelantikan itu baru tahu kalau hamil gitu. Kan melihat kondisi, sepertinya kondisi saya juga kuat gitu. Jadi ya tidak menyangka kalau memang akan terjadi keguguran itu. Sementara itu Ketua KPU Grobogan, Jawa Tengah bersama jajaran kepolisian melakukan kunjungan untuk memastikan kondisi Neni. Petugas kesehatan dari kepolisian juga melakukan pemeriksaan. Pihak KPU Grobogan berjanji akan bertanggung jawab dan mengganti seluruh biaya perawatan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara suaranya dicuri caleg lain yang masih satu partai, caleg DPRD Kabupaten Jember mengamuk dengan membanting kursi di kantor Kecamatan Sumbersari, Jember. Tidak hanya itu, caleg ini juga memblokade truk pengangkut hasil suara yang akan didistribusi. Beginilah saat truk pengangkut hasil suara yang akan mendistribusikan ke KPUD Jember diblokade dengan mobil caleg partai di kantor Kecamatan Sumbersari, Jember. Ini bukan tanpa alasan lantaran di Kecamatan Sumbersari ternyata ditemukan pencurian suara caleg dalam satu dapil. Bahkan sang caleg dengan terang-terangan melakukan transaksional dengan petugas PPK agar suara diberikan kepada caleg pesahan. Tak ingin suaranya dicuri, caleg DPRD Jember ini mengamuk. Beruntung salah satu komisioner Bawaslu Jember mendatangi lokasi untuk menenangkan caleg yang bersiteru. Di hadapan komisioner Bawaslu, caleg ini meminta untuk menyeret caleg yang mencuri suaranya. Berikut PPK yang melakukan transaksional kerana hukum. Sementara itu, Devi Aulia Rahim, anggota Bawaslu berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan terlebih dahulu melaporkan secara resmi ke Bawaslu perihal pencurian suara termasuk adanya suap menyuap. Partai-partai politik. Awalnya partai menjadi 5. Pemirsa, Presiden Jokowi membantah ada transaksi politik di balik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sebelumnya berpangkat Letjen sebelum ia diberhentikan pada tahun 1998 silam. Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi jenderal. Menurut Presiden, kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prabowo merupakan usulan dari Panglima TNI yang menganggap bahwa Prabowo telah berdedikasi dan berkontribusi di dunia militer dan pertahanan. Presiden pun menampik pemberian tanda kehormatan kepada Prabowo merupakan transaksi politik. Menurutnya, itu merupakan hal biasa dalam kesatuan TNI Polri. Ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pernah diberikan kepada Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Sesuatu yang sudah biasa TNI maupun di Polri.
Ya kalau terjadi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Sebelumnya Prabowo merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad yang berpangkat Bintang 3 dan diberhentikan pada tahun 1998 silam. Pemberian pangkat atau kenaikan pangkat istimewa yang diberikan kepada Prabowo mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Sebab dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI, pangkat kehormatan hanya bisa diberikan bagi prajurit aktif atau perwira aktif. Tim Liputan A-News melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyoroti pemberian pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden Jokowi ke Menhan Prabowo Subianto. Menurut Hasto, hal tersebut bertentangan dengan fakta-fakta demokrasi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi diberikan kenaikan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden Jokowi. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, pemberian pangkat istimewa itu bertentangan dengan fakta-fakta demokrasi. Hasto menjelaskan fakta-fakta reformasi adalah ketika Prabowo diberhentikan sebagai anggota TNI. Hasto mengingatkan seharusnya pemberian pangkat harus berdasarkan hal penting atau fundamental. Ya, kita harus mencermati ya, ketika reformasi berjalan itu kan diawali dengan kerusuhan massal, dan apa yang dilakukan dengan pemberian gelar pangkat kehormatan itu tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi itu. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jika Anda masih mencari tempat untuk berlibur akhir pekan nanti sambil menikmati matahari terbenam, sepertinya tempat ini cocok untuk Anda. Terletak antara Pulau Sabang dan Banda Aceh, dari atas kapal Anda dapat menikmati keindahan sunset yang sangat indah. Seperti apa? Berikut liputannya. Pemirsa, melihat matahari terbenam di bibir pantai atau puncak gunung di ujung provinsi Aceh menjadi hal yang biasa. Namun kali ini saya ingin mencoba mengajak Anda untuk melihat indahnya matahari terbenam atau sunset langsung dari tengah laut di atas kapal lambat KMP BRR yang berlayar kala sore hari. Selain indahnya matahari yang mulai menguning kala senja tiba, hamparan laut luas serta gelombang yang teduh menjadi pemandangan indah dari geladak kapal. Nah, suasana seperti ini tidak semua penumpang atau wisatawan yang hendak ke Pulau Sabang bisa mendapatkannya. Momen jelang matahari terbenam di balik gunung langsung dimanfaatkan para penumpang kapal untuk mengabadikan momen perjalanan wisata mereka. Bahkan dari mereka mengaku takjub dan bahagia bisa melihat sunset langsung dari tengah laut. Mungkin termasuk dari 50.000 orang yang beruntung ya hari ini bisa dapat sunset di atas kapal. Seperti apa sih keindahannya? Nggak bisa dibilang pakai kata-kata sih. Sering nggak jumpa sunset di atas kapal? Baru kali ini. Karena biasanya berangkat siang atau pagi kalau ke Banda Aceh. Balik dari Sabang. Kesannya bisa melihat sunset di kapal lamanya? Luar biasa sih, karena ciptaan Tuhan itu begitu indah ya. Bisa lihat view pertama kalinya, pertama kali ke Sabang, lihat kayak gini tuh keren banget. Suasana romantis matahari terbenam tidak disia-siakan oleh sejumlah penumpang kapal. Jadi, jika Anda ingin menyeberang ke Pulau Sabang, penumpang cukup membayar Rp35.000 per sekali layar. Gimana pemirsa? Indah bukan? Dari Aceh Sabang, Syukri Safrudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MMC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Syillah pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.